Halo semuanya dan selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum. Dan untuk kali ini seperti biasa masih bersama saya, dan untuk kali ini saya akan membahas pengalaman untuk proses balik nama kendaraan bermotor. Dan untuk kali ini saya akan menerangkan mobil ya, karena sudah mengalami prosesnya seperti apa, mulai dari pertama kali hingga terbitnya BPKB ya. Dan untuk kali ini saya akan menjelaskannya saya melalui prosedurnya tanpa menggunakan biro jasa, calo atau oknum polisi atau saudara polisi atau apapun ya. Pokoknya saya urus sendiri sesuai dengan regulasi yang ada dan peraturan yang ada. Jadi nanti saya akan jelaskan mulai dari pertama langkah-langkahnya apa saja, prosedurnya apa saja, hingga kemana saja nanti ngambil berkasnya, hingga biayanya habisnya berapa, dan bisa kita bandingkan nanti dengan ketika menggunakan biro jasa, calo atau oknum polisi mungkin ya, atau dan lain sebagainya. Oke. Yang pertama, untuk balik nama mobil, bentar ya, saya akan cari peraturannya kalau sesuai aturan yang ada. Jadi untuk biaya yang pertama ya, untuk biaya balik nama untuk mobil, atau kita langsung mobil aja ya, jangan kendaraan bermotor kan ada banyak. Untuk biaya balik nama mobil itu sudah diatur di peraturannya, yaitu peraturannya sudah saya cari, yaitu peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2016 tentang penerimaan negara bukan pajak di kepolisian. Di situ sudah dijelaskan untuk biaya balik nama mobil. Yang pertama itu nanti ada yang saya alami ya, untuk biayanya yang pertama yaitu untuk mutasi keluar itu di samsat domisili mobil ya. Pemilik pertama itu nanti akan bayar sejumlah Rp225.000. Itu saja, hanya itu saja yang pertama ya, untuk mutasi keluar. Yang kedua, biayanya untuk mutasi masuknya itu nanti harus ke Satlantas dulu. Untuk pembuatan BPKB itu ada Rp375.000, itu biaya yang kedua. Dan biaya yang ketiga itu kalau sesuai dengan peraturan PP nomor 60 tahun 2016 ini, karena nilai pajak mobil itu berbeda-beda, diukur dari penyusutan mobil, nilai mobil, dan di samsat masing-masing itu ada akumulasi penyusutannya dan penilaian mobilnya masing-masing. Untuk mobil ini nilainya segini dan mobil ini nilainya segini, itu ada di lembar pengumuman itu. Silahkan kalian cek mobil Anda termasuk bagian yang mana. Dan untuk pembayarannya biasanya itu pajaknya dikali 3/4 dari pajak tahunannya. Jadi 1 kali pajak dikali 3/4 dari pajak tahunannya. Dan untuk kemarin saya membalikkan nama mobilnya itu, jadi ada pajaknya 2 jutaan serta ditambah 3/4 dari 2 juta ya, pajak yang tersebut untuk biaya balik nama mobilnya. Jadi totalnya sekitar 3.900.000 ya, sampai akhir itu beserta adminnya Rp3.946.000, ditambah 225.000 untuk mutasi keluar, serta ditambah 375.000 untuk BPKB. Jadi totalnya kalau diurus sendiri, ini untuk biayanya ya yang pertama ya, untuk diurus sendiri jadi totalnya 225.000 untuk mutasi keluar, ditambah 375.000 untuk BPKB, ditambah 3.946.000 untuk biaya balik nama serta pajak di tahun itu. Oke, jadi totalnya sekitar 4,5 juta ya. Nanti untuk total pasnya akan saya tulis di sini. Jadi untuk total pasnya itu sekitar kita kira 4.500.000. Itu untuk diurus sendiri sesuai prosedur yang ada, sesuai regulasi yang ada, tanpa menggunakan calo, tanpa menggunakan biro jasa, tanpa menggunakan oknum polisi, tanpa menggunakan kenalan polisi atau tetangga Anda polisi. Oke, segitu. Dan ketika Anda menggunakan biro jasa atau calo atau dan lain sebagainya, itu pasti akan sekitar 2 kali lipat, bahkan bisa 3 kali lipat, bahkan bisa ya kira-kira 10 jutaan sampai 9 juta sampai 10 juta. Oke. Dan untuk saya kemarin itu untuk biaya balik mobilnya yaitu dari Surakarta, Solo ke Wonogiri ya. Dan jadi masih dalam satu provinsi, itu lebih mudah. Karena untuk balik nama ke antar provinsi itu pasti akan lebih sulit lagi, karena harus ke Polda masing-masing provinsi.
Kan seperti di hukum pajak yang sudah saya terangkan, bahwa untuk pajak kendaraan bermotor adalah salah satu pajak yang dinaungi oleh provinsi, dan hasilnya pun juga akan diperoleh oleh provinsi ya. Oke, itu salah satu pendapatan dari pemerintahan provinsi, pemerintah daerah provinsi. Dan untuk prosedurnya, karena ini tidak menggunakan calo, jadi harus datang sendiri. Jadi untuk prosedurnya yang pertama, Anda harus bentar, saya lupa untuk syarat-syaratnya ya, apa saja yang dibawa. Jadi saya lihatnya di peraturan tersebut. Untuk yang pertama, Anda harus datang ke Samsat domisili mobil tersebut. Jadi saya harus datang ke Samsat Surakarta. Setelah itu di sana langsung, nggak usah parkir mobilnya, langsung ke layanan cek fisik. Setelah datang ke cek fisik, Anda tinggal langsung ke peminta formulir untuk mutasi keluar dan balik nama. Oke. Nanti akan disuruh ngisi formulirnya, ada banyak nomor mesin dan lain sebagainya, balik nama ke siapa dan lain sebagainya. Dan untuk berkas yang dibawa yaitu ada KTP, fotokopi KTP pemilik baru, BPKB asli ya, BPKB asli, STNK asli, serta bukti jual beli kendaraan, ada kwitansi jual beli kendaraan, dan ada cek fisik kendaraan. Dan kalau tambah satu lagi, ternyata kemarin saya juga lupa untuk membawanya ya, ketika Anda diuruskan oleh orang lain, tidak atas nama pemilik baru, misalnya karena pemilik barunya kakak Anda gitu, harus pakai menggunakan surat kuasa, itu juga perlu. Oke. Dan setelah itu, setelah mengisi formulir, Anda langsung masuk saja untuk pembayaran mutasi keluarnya, yaitu totalnya Rp225.000 itu saja. Oke. Jadi biaya yang pertama ada Rp225.000 itu saja. Nanti berkas Anda akan disusun secara rapi oleh petugasnya di sana. Nanti untuk loket-loketnya pasti akan ditunjukkan, itu nggak perlu diterangkan karena loket-loketnya banyak. Saya juga lupa juga urutannya mulai dari yang mana kalau untuk loketnya ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, setelah di Samsat domisili mobil itu selesai, Anda nanti akan diarahkan untuk ke Satlantas domisili mobil tersebut untuk pembuatan STNK sementara. Untuk pembuatan STNK sementara, Anda akan diarahkan ke Satlantas membawa berkas yang sudah disiapkan dari Samsat ya. Datang ke Satlantas langsung, itu BPKB, STNK aslinya ditinggal di situ semua. Nanti akan dikasih surat jalan berupa STNK sementara saja 1 lembar ya. Setelah itu di Samsat itu nanti, di Satlantas itu nanti akan ditinggal ya, meninggal berkasnya sekitar 1 bulanan, ada tanggalnya sekitar 1 bulanan, maksimal 1 bulan. Nanti akan datang ke Satlantas lagi ya, 1 bulan datang ke Satlantas lagi untuk membawa berkas yang sudah selesai ya, untuk mutasi keluarnya selesai, dan akan dibawa ke daerah tempat pemilik yang baru ya, mutasi masuknya ya. Jadi yang pertama datang mencabut, setelah selesai sekitar 1 bulanan datang lagi ke Satlantas, tinggal datang langsung ambil, langsung datang ke masukkan ke domisili yang baru. Dan salah satu yang penting yaitu saya ingatkan ke Anda bahwa untuk balik nama itu tidak perlu menggunakan KTP pemilik yang lama sama sekali, itu nggak perlu. Itu hanya rumor yang beredar harus menggunakan mencari KTP-nya padahal pemilik lamanya udah nggak tahu di mana gitu. Itu nggak perlu ya, itu hanya mitos saja. Itu hanya biasanya mitos yang dikembangkan oleh biro jasa dan oknum agar nanti Anda takut karena untuk mencari pemilik lama, apalagi mobilnya mobil bekas yang sudah 2 atau 3 kali tangan ya, bukan tangan pertama, itu kan lebih sulit lagi. Jadi setelah ditunggu 1 bulan, Anda datang ke Satlantas domisili mobil tersebut, silahkan ambil berkas ya, berarti mobil tersebut sudah mutasi keluar, sudah tidak ada datanya di domisili yang awal. Setelah itu tinggal Anda datang. Jadi kemarin itu di Surakarta, di Solo sudah dicabut 1 bulan setelah dari Samsat. Setelah itu datang ke Wonogirinya. Setelah itu langsung datang ke Samsat Wonogiri yang pertama, serahkan berkas dari Satlantas domisili ya.
Setelah itu nanti akan diverifikasi, nanti akan tambah berkas lagi berupa ada cek fisik lagi ya, karena sudah 1 bulan ada cek fisik lagi. Setelah cek fisik nanti akan tambah lagi foto ya, mobilnya difoto dan di print juga, dan tambah gambar itu juga. Setelah itu nanti akan ditandatangani oleh petugasnya di sana. Cukup itu saja, menaruh lagi ya, naruh berkas lagi. Itu nggak ada bayarnya sama sekali, cuma hanya bayarnya paling biasanya 10.000 atau 15.000 itu saja pungli ya. Itu pungli untuk foto, itu bukan pungli sih sebenarnya, untuk karena fotonya itu di print dan di situ itu nggak ada print-printan ya, biasanya bayarnya segitu ya, sekitar 10.000. Jadi bayarnya sampai sini baru hanya 225.000 untuk mutasi keluarnya. Jadi nanti setelah berkas dimasukkan ke Samsat tujuan itu nanti tunggu sekitar 1 bulanan lagi, nanti akan dipanggil ketika STNK sama ininya sudah jadi ya. Pokoknya data-datanya sudah jadi ya, tinggal nanti waktunya untuk membayar. Jadi yang pertama ketika sudah 1 bulan lagi, ini berarti sudah 2 bulan ya, 1 bulan menunggu di Samsat tujuan itu nanti tinggal mengambil berkas di Satlantas ya. Di Satlantas nanti ini pembayaran kedua. Di Satlantas nanti langsung serahkan berkas. Setelah itu membayar BPKB sebesar 375.000 itu untuk mobil, 375.000. Setelah itu nanti dikasih berkas sama form pengambilan BPKB. Form pengambilan BPKB-nya saya lihat untuk form pengambilan BPKB ini ya, sama KTP-nya ditahan ya untuk yang ini ternyata untuk pemilik baru ya. Ini nanti bisa digunakan untuk form pengambilan BPKB karena BPKB tidak langsung keluar, sekitar 3 bulanan ya, katanya ininya Satlantasnya 3 bulanan untuk BPKB keluarnya. Jadi setelah membayar 375.000 langsung ke Samsat, itu kan membayarnya di Satlantas, nanti langsung berkas dibawa ke Samsat. Dan di Samsat tujuan itu nanti langsung datang ke bagian formulir mutasi masuk, itu gratis. Setelah itu baru membayar biaya pajak kendaraan bermotor dan bea balik namanya. Jadi tergantung nanti pajak kendaraan bermotor Anda berapa, pajak mobil Anda berapa. Untuk mobil kemarin itu sekitar 2.100.000. Jadi totalnya 3.946.000 itu untuk total bea balik nama sama pajak di tahun itu kendaraannya. Oke. Jadi hanya 3 kali bayar. Yang pertama mutasi keluar, yang itu BPKB, setelah itu bea balik nama. Itu saja, hanya 3 itu saja pembayarannya. Jadi totalnya 4.500.000-an. Oke. Dan selanjutnya nanti setelah pembayaran selesai nanti STNK akan diberikan, STNK yang baru dengan pemilik nama yang baru. Setelah itu ngambil di belakang Samsat untuk plat nomor yang baru juga. Dan untuk BPKB nanti diambil di Satlantas, biasanya 3 bulan setelah STNK keluar itu bisa diambil di Satlantasnya. Oke. Satu lagi ya, memang untuk KTP pada saat penyerahan berkas di Samsat tujuan itu memang ditahan, memang syaratnya seperti itu memang. Jadi kadang yang membuat orang itu awang-awangan ya, takut mengurus sendiri itu kadang-kadang ya memang gara-gara KTP ditahan atau gara-gara jauh gitu ya, atau yang lain. Dan itu tadi tata cara untuk balik nama mobil mulai dari awal hingga BPKB-nya keluar ya. Untuk BPKB dari awal sampai BPKB keluar sekitar memerlukan waktu 6 bulanan atau setengah tahunan ya kalau sampai BPKB keluar. Namun jika untuk STNK saja sekitar 2 bulanan sampai 3 bulanan STNK dan nomor baru sudah keluar ya. Dan saran dari saya silahkan diurus sendiri karena experience atau pengalamannya itu penting sekali ya. Memang kalau Anda langsung bayar biojasa atau calo, memang kalau Anda uang banyak-banyak itu memang bisa. Namun ketika Anda mengalami sendiri experience-nya seperti apa, bagaimana prosedur kepolisian dalam pelayanan, itu bagus sekali kan, itu experience yang tidak bisa dibeli. Lebih baik Anda urus sendiri, nggak usah pakai biojasa, nggak usah pakai calo, nggak usah pakai kenalan polisi, nggak usah pakai oknum-oknum polisi yang nggak jelas ya. Dan lebih baik diurus sendiri, oke? Karena kalau sesuai aturan itu pasti akan lebih murah. Oke, dan seperti biasa semoga bermanfaat dan terima kasih. Dadah.